dalam acara Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang 2020 dengan tema Optimalisasi Peran Generasi Milenial dalam Pengelolaan Sumber Daya di Era Pandemi COVID-19. Sebelum mulai acara pada pagi hari ini, perkenankan saya, Mas Ito, selaku Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Ketua Pelaksana. 3, doa. 4, sesi tanya-jawab untuk kelompok peserta finalis. 5, penutup. Untuk acara yang pertama, itu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu laporan Ketua Pelaksana Lomba Karya Tulis Ilmiah FIK UNES 2020, kepada Saudari Adelia Fatma, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Widya Hari Cahyati, SKM MK, selaku Dewan Juri acara Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Yang saya hormati Aprilia Nurul Mulyana selaku Ketua FIFA Sport UNES 2020, dan yang saya kasih serta banggakan 10 tim finalis dan panitia LKTM FIK UNES 2020. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya kita semua dapat bergabung di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali sambutan saya ingin mengucapkan selamat datang dalam acara Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 2020 dengan tema Optimalisasi Peran Generasi Milenial dalam Pengelolaan Sumber Daya di Era Pandemi COVID-19. Izinkan saya selaku Ketua Pelaksana untuk menyampaikan laporan kegiatan ini. LKTM FIK UNES merupakan lomba karya tulis ilmiah mahasiswa bagi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Dan tahun ini diadakan secara online pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2020. LKTM FIK UNES tahun 2020 diikuti oleh 21 peserta yang kemudian diseleksi dan diperoleh 10 tim terbaik untuk maju menjadi finalis. Saya mengucapkan selamat berjuang kepada 10 tim finalis dalam LKTM FIK UNES tahun 2020. Semoga dapat memberikan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudari Adelia Fatma atas laporannya. Untuk acara selanjutnya adalah doa kepada Saudara Ahmad Fauzi. Kami persilahkan. Sembari menada katakan, mari kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar lomba karya tulis ilmiah mahasiswa FIK 2020 hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab, dan bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa FIK 2020 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lingkungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami,
Jangan engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Fauzi. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab dari 10 kelompok finalis yang terpilih. Sebelumnya, saya bacakan tata tertib untuk tanya-jawab sebagai berikut. Tata tertib sesi tanya-jawab lomba karya tulis ilmiah, mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan tahun 2020. 1. Finalis melakukan sesi tanya-jawab selama 8 menit, sudah termasuk waktu saat juri menyampaikan pertanyaan. Kedua, panitia akan memberikan peringatan untuk menandakan waktu sesi tanya-jawab dimulai, waktu kurang dari 2 menit, dan ketika waktu sesi tanya-jawab habis. 3. Pada saat sesi tanya-jawab berlangsung, dimohon untuk seluruh finalis untuk mengaktifkan kamera. Dan yang keempat, pada sesi tanya-jawab berlangsung hanya panitia, juri, dan finalis yang sedang mendapatkan giliran sesi tanya-jawab yang berhak untuk menyalakan mikrofon. Selain finalis yang sedang mendapatkan sesi tanya-jawab diharapkan untuk mematikan mikrofonnya. Untuk selanjutnya, sesi tanya-jawab dari masing-masing kelompok finalis. Untuk pertama, sesi tanya-jawab kelompok finalis nomor urut 1, yakni kelompok tim dari atas nama Erika Metasari. Kepada Dewan Juri, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, ini grupnya Erika, si kurus ya? Iya, benar, Bu. Oke. Ini dari presentasinya terlihat semangat sekali ya. Mungkin karena orang olahraga, jadi setiap saat, setiap waktu harus semangat. Oke, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah sudah ada produk serupa dengan yang Anda buat ini? Silakan dijawab. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Produk serupa sementara ini belum saya temukan, namun biasanya yang saya temukan di Google Play Store adalah aplikasi yang terpisah-pisah. Contohnya adalah seperti kalkulator kalori tubuh ataupun menu olahraga tanpa alat saja, seperti itu. Apabila sesi lengkapnya seperti aplikasi Sikurus yang sudah kami satu tim buat, itu belum ada. Begitu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi pada aplikasi ini selain Anda memperhitungkan makanannya, asupan makanan, dan juga aktivitas fisik, ya kan? Nah, di sini apakah aplikasi yang Anda buat ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang atau ada catatan tertentu? Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi kami akan mencoba menjawab. Sasaran dari aplikasi Sikurus ini adalah umur 12 tahun sampai dengan 60 tahun. Mengapa 12 tahun kami pilih? Karena 12 tahun adalah umur awal anak mengalami perubahan fisik, emosional, sosial, kognitif yang membuatnya lebih pembelajar di umur sebelumnya. Jadi pada kondisi ini anak akan lebih mudah membentuk habit yang baik. Nah, di sini kami ingin mencoba untuk membentuk habit untuk berolahraga secara rutin dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian mengapa umur 60 tahun adalah batas maksimal yang kami pilih? Itu karena biasanya pada umur ini akan terjadi
penyakit-penyakit yang mulai muncul seperti demensia atau perubahan kognitif dan perilaku dari lansia tersebut. Kemudian ada kesulitan melakukan olahraga lompat. Dan kemarin kami sediakan beberapa olahraga yang mengharuskan adanya lompatan seperti itu. Dan juga ada resiko osteoporosis atau pengeroposan tulang yang mengharuskan lansia lebih berhati-hati lagi. Jadi lebih disarankan untuk lansia yang berumur lebih dari 60 tahun ini tidak menggunakan aplikasi ini dan lebih baik menggunakan aplikasi dengan olahraga yang lebih lembut seperti yoga ataupun senam yang lebih ringan begitu. Maksud saya, apakah orang-orang dengan misalnya diabetes mellitus itu boleh nggak melakukan aktivitas fisik yang seperti yang Anda sarankan? Kan ada lompat, ada apa ya, push up, ada apa kemarin lupa. Jadi itu kan mungkin olahraga-olahraga yang cenderung cukup berat bagi orang-orang tertentu, misalnya dengan diabetes mellitus, cedera otot, orang obesitas, kemudian apalagi dan lain-lain lah gitu. Bagaimana? Iya, baik Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Aplikasi ini memang kami desain untuk orang-orang yang tidak dengan riwayat penyakit seperti yang Ibu sebutkan tadi. Mengenai program makan, itu masih bisa digunakan, tetapi untuk olahraga tanpa alat, kami pikir itu terlalu ekstrim, jadi tidak disarankan seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi nanti kalau misalnya program ini dilanjutkan, ya sebaiknya di awal aplikasi itu sudah di warning bahwa orang dengan kondisi ini disarankan untuk menghindari misalnya aktivitas fisik atau gini, lebih bagus lagi kalau orang dengan misalnya dengan kondisi tertentu DM apa mungkin Anda bedakan latihan fisiknya gitu. Aktivitas fisiknya maksudnya jangan yang pakai lompat, jangan yang pakai kan pengennya orang DM kan ya juga pengen hidup sehat, pengen olahraga juga kan. Nah, itu mungkin bisa ada pilihan-pilihannya gitu. Kategori. Iya, kategorian gitu. Ya. Jadi bagi mereka yang dengan DM, cedera otot, obesitas dan apa langsung ke olahraga yang misalnya jalan di tempat atau apa sih ya saya juga nggak begitu mudeng tapi jangan yang sampai lompat-lompat gitu. Oke, itu saran saya. Kemudian di simpulan di PPT Anda yang nomor 4 itu bagaimana cara operasionalnya seperti apa? Simpulan yang nomor 4. Simpulan. Di PPT Anda. Di bagian kesimpulan ya, Bu? Iya, di bagian simpulan ada nomor 4 tuh. Bisa Anda ulang? Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Mungkin bisa teman saya bantu, Lina Farda, untuk menjawab. Silakan Lina. Halo Lina. Halo Lina. Maaf, mungkin halo. Ya, Bu. Mana deh? Nah, ini sebentar. Nah, jadi yang laptop saya malah Nah, di kesimpulannya, aplikasi Sikurus bisa mendorong untuk lebih memahami pentingnya peran imunitas tubuh. Nah, gimana aplikasi Sikurus itu kok bisa mendorong pentingnya peran imunitas itu seperti apa?
Ya baik, akan saya jawab, Bu. Nah, untuk mendorong imunitas tubuh itu akan masyarakat nanti akan lebih mengetahui tentang bagaimana imunitas tubuh itu berperan, Bu. Ada di dalam aplikasinya itu dijelaskan juga? Di dalam aplikasinya tidak ada peran dari imunitas tubuh. Iya, itu disimpulkan kok ada seperti itu. Mohon maaf Bu, mungkin saya bisa menambahin gitu. Mungkin untuk menunjukkan bagaimana imunitas tubuh ini berperan dalam kehidupan kita, itu kita sisipkan dalam menu imunitas tubuh. Nah, itu kan ada 3 poin. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah fungsi, dan yang ketiga adalah cara meningkatkannya. Nah, peran imunitas tubuh ini masuk ke dalam submenu yang fungsi dari imunitas tubuh. Maaf, gitu. waktu habis. Mohon maaf untuk waktu habis. Oke, ya. Terima kasih untuk Erika dan teman-teman. Semangat ya. Baik Bu, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Semoga Ibu sehat selalu. Oke, terima kasih pada Dewan Juri dan kelompok finalis nomor urut 1. Untuk selanjutnya, kelompok finalis dengan nomor urut 2, yakni kelompok tim atas nama Irfan Salahuddin, kepada Dewan Juri, kami persilahkan. Oke, selamat pagi Irfan dan Ita. Selamat pagi, selamat sudah menjadi finalis dalam lomba LKTIM ini. Anda membuat nyongbar ganyong ya? Ya, betul sekali. Ya, saya sedikit mengomentari untuk presentasi Anda. Sebenarnya untuk gaya presentasi Irfan itu sebenarnya sudah bagus. Cuman di sini biasanya saya bilang biasanya ya, Irfan itu bagus kalau presentasi. Tapi di sini untuk Irfan sama Ita ketika presentasi itu yang ada di slide itu dibaca saja gitu. Biasanya kan di poin-poin, kemudian Anda ngomong sesuai sesuai yang mau Anda kemukakan. Nah, itu sudah Anda menjelaskan tentang poin-poin tersebut. Nah, ini kenapa ini anak ini dua baca semua dari awal sampai akhir ya. Persiapannya agak keteteran nih. Iya. Oke, karena tugas kuliah. Iya, dengan PKL-nya. Oke. Ya, PKL itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa grup ini memilih ganyong? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya, izin menjawab. Kenapa tim kami memilih ganyong? Yang pertama, dilatar belakangi dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia, itu sangat melimpah. Dan kenapa memilih ganyong sendiri? Karena ganyong telah dibudidayakan di Indonesia, dan beberapa provinsi, tepatnya di Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan sekitarnya itu telah membudidayakan ganyong. Dan setiap tahunnya jumlah hasil panen dari umbi ganyong itu sangat meningkat seperti itu, Bu. Karena di sisi lain juga kami melihat bahwa umbi ganyong sangat potensial untuk dibuat berbagai jenis makanan, salah satunya yaitu nyongbar, seperti itu, Bu. Oke. Karena kalau saya sendiri ya, susah sekarang untuk menemukan ganyong. Coba di Semarang, pernah menemukan ganyong nggak? Belum, Ibu. Kalau di Semarang belum pernah lihat ganyong malah. Oke, gitu. Nggak cuma di Semarang, saya asli Kudus, di Kudus juga jarang sekali menemukan ganyong. Yang banyak ya singkong itu. Singkong di mana-mana ada. Nah, untuk ganyong itu saya pernah makan waktu saya kecil. Itu aja dikasih orang dari desa gitu, terus bertamu di rumah saya bawa ganyong gitu. Ini makanan aneh, nah itu saya makan itu ganyong namanya. Ya kan, sekarang susah. Makanya kenapa saya bertanya seperti itu, karena ya itu memang produknya sudah dibudidayakan di Indonesia, tetapi karena
mungkin harganya murah dan jarang yang permintaannya jarang, sehingga malah sekarang jadi sulit gitu, ya kan? Jadi sulit untuk ditemui, makanan langka lah istilahnya, ya kan? Oke. Kemudian lagi, jadi karena semua orang mungkin sudah tahu kalau ganyong ini sekarang merupakan produk langka, produk langka. Jadi kalau bisa pada awal itu Anda meyakinkan bahwa ketersediaan bahan itu cukup, gitu. Misalnya Anda di daerah mana, produksinya berapa, gitu kan? Karena kalau tidak seperti itu, Anda cuma dibudidayakan di sini, orang akan mikir kan susah sekarang nyarinya, gitu. Kemudian atau kalau tidak, Anda bisa, meskipun sekarang langka, tapi kalau misalnya memang permintaannya meningkat, itu bisa kok di stok, karena ganyong itu dari ditanam sampai dengan dipanen itu cepat, misalnya cuma 3 bulan atau berapa udah bisa panen gitu. Kira-kira tahu nggak itu ganyong dari ditanam sampai dipanen itu butuh waktu berapa lama? Iya, izin menjawab Ibu, untuk ganyong dari awal tanam hingga panen, diperkirakan dari studi yang kami telah baca dan kami laporkan juga di karya tulis, itu membutuhkan waktu kurang lebih 8 bulan untuk daerah tropis. Dan untuk daerah yang sering mengalami hujan sepanjang tahun, itu akan mengalami panen pada usia 15 hingga 18 bulan, Ibu. Terima kasih. Oh, justru kalau yang di daerah banyak airnya malah lebih lama ya? Lebih lama. Oke. Kita lanjutkan. Untuk nyongbar ini kan ada produk serupa ya, misalnya ya bar-bar yang lain lah. Stick bar yang lain. Nah, bedanya keunggulan dari yang produk Anda ini dengan produk yang lain apa? Dengan stick bar yang lain? Ya, izin menjawab Ibu, untuk keunggulannya sendiri, kami menggunakan bahan-bahan alami, tidak menggunakan bahan-bahan impor, dan kandungannya juga cukup melimpah, di mana umbi ganyong ini mengandung berbagai jenis manfaat, yaitu fosfor, zat bersih, kalsium yang tinggi juga, dan sangat baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak, seperti itu Bu, untuk pertumbuhan. Nah, dari umbi ganyong sendiri juga. Ada penurunan kadar gizi nggak? Iya, untuk proses pembuatannya sendiri kami belum membuat Bu, karena rencananya kami harus melakukan penelitian di laboratorium gizi jurusan IKM. Namun karena terkendala dengan pandemi, kami tidak bisa melakukan uji kelayakan apakah vitaminnya akan berkurang, mohon maaf, atau tetap seperti itu Bu. Ya, gini, secara teori Anda kan misalnya mau rebus, mengukus, ngapa-ngapain itu kira-kira kandungan proteinnya kan mesti tetap ada teorinya kan. Kalau daun bayam direbus selama berapa lama kandungannya akan turun berapa, itu secara teori aja enggak apa-apa. Ya, kalau memang belum belum terlaksana. Jadi tetap secara teori memang tetap ada penurunan kandungan gizi, ya kan? Tapi itu juga tetap Anda harus kemukakan gitu, enggak 100% dari ganyong itu, dari ganyong mentah itu berapa gizinya sampai matang gizinya tetap segitu kan nggak mungkin. Oke, kemudian untuk ketahanan produknya itu kira-kira berapa lama secara teori? Izin menjawab Ibu, untuk ketahanan produknya sendiri karena memang dilakukannya pengovenan untuk di terakhir, sehingga produk akan mengeras, dan ketika di oven itu kurang lebih akan bertahan hingga pada waktu 2 bulan, kurang lebih 2 bulan Ibu. Posisi tertutup rapat ya? Iya. Butuh ini nggak? Butuh vakum nggak? Di plastik vakum atau di plastik biasa? Di plastik vakum Ibu. Plastik vakum ya? Oke. Iya. Kemudian dibandingkan dengan produk biasa yang diganti itu apanya? Bahan yang diganti? Bahan utamanya Ibu, kami ganti ke umbi ganyong, bahan utama. Oke. Mohon maaf. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih Irfan dan Ita.
Terima kasih Iya, kembali, Bu. Bu. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih pada Dewan Juri dan kelompok finalis nomor urut 2. Selanjutnya untuk kelompok finalis nomor urut 3, kelompok tim atas nama Siti Fatimah. Kepada Dewan Juri, kami persilahkan. Oke, selamat pagi Siti Fatimah dan teman-teman. Selamat pagi, Bu. Ya, ini Anda membuat si jala, sirup jahe merah dan bunga rosella. Oke, pertanyaan dari saya, itu kan untuk sirup jahe itu kan sudah banyak ya, sudah banyak di di masyarakat itu sudah ada. Kemudian untuk yang bunga rosella itu juga sudah ada kan, yang dikeringkan kemudian direbus untuk jadi teh atau apa. Itu perbedaannya apa, keunggulan produk Anda dengan yang sudah ada di masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Jadi keunggulan dari produksi jala yang kami buat itu, dia itu bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan kandungan jahe sendiri yang mengandung si gaon gliseron. Nah, itu merupakan antioksidan untuk meningkatkan imunitas tubuh sehingga masyarakat dapat meminimalisir terjadinya penyakit COVID-19 dan penyebaran COVID-19. Enggak, maksud saya, ini sirup jahe merah itu kan sudah ada kan di masyarakat. Nah, ini keunggulan produk Anda sama-sama sirup jahe, tapi kalau produk Anda itu kelebihannya apa? Mohon maaf, untuk teman saya, Kinan Hairunisa, bisa menjawabnya. Oke. Ya, Bu, izin menjawab. Jadi keunggulan dari produk kami itu, di sini kita mendapat manfaat yang plus-plus dari kedua bahan ini. Dari si jahe merah itu kan merupakan antioksidan dan antiinflamasi. Dari bunga rosella sendiri itu juga mempunyai kandungan yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh juga. Oke. Kalau begitu, mengapa Anda memilih jahe bukan empon-empon yang lain? Misalnya kunyit, itu kan juga mengandung antioksidan juga mengandung antimikroba juga, gitu kan? Tahu kunyit ya, kandungan kunyit kan juga bagus juga. Kenapa Anda lebih memilih jahe? Ingin menjawab, karena jahe merah itu merupakan bahan rempah-rempah yang masyarakat itu dapat mendapatkan jahe merah itu lebih gampang dibanding empon-empon yang lainnya, Bu. Masa? Kunyit juga gampang loh, kunyit lebih murah lagi. Pernah ke pasar nggak beli kunyit? Nah, tapi kalau misalkan untuk dicampurkan dengan bahan yang lain itu yang lebih gampang itu si jahe merahnya, Bu. Jadi ini ya, sepertinya itu untuk pemilihan bahan itu dasarnya kurang kuat gitu. Jadi sebenarnya karena apa? Untuk jahe itu kan kandungan di dalam jahe itu kan juga ada untuk kunyit itu kan juga ada beberapa yang mirip gitu, ada beberapa yang sama, mungkin dengan kadar yang berbeda. Kemudian juga pemilihan rosella juga. Kandungan di rosella itu juga ada beberapa, ada di Melati, di Kamboja gitu. Kan sekarang ada kan bunga Kamboja tahu ya. Nah, sekarang juga mulai dibuat minuman, Melati juga gitu. Dengan plus-plusnya. Nah, di sini untuk alasan Anda memilih rosella dan jahe itu harusnya itu diperkuat. Kenapa saya nggak pakai Melati, nggak pakai Kamboja dan bunga-bunga yang lain? Kenapa saya milih rosella? Itu harusnya lebih diperkuat.
Gitu. Gitu juga dengan kenapa milih jahe merah? Jahe merah itu agak susah loh, Dek. Nggak semua tukang empon-empon punya. Gitu. Kalau kunyit malah lebih banyak gitu ya. Itu. Kemudian ini rosella kan termasuk susah, ya kan? Padahal kalau ketika Anda nanti sudah menjadi pengusaha si jala, kan Anda kalau ada pesanan berapapun harus Anda penuhi, gitu kan? Nah, bagaimana ini untuk ketersediaan bahannya, kemudian stabilitas dari produk Anda itu biar betul apa bisa bertahan berapa lama, kemudian food aksesnya itu seperti apa, coba dijelaskan. Mohon maaf untuk teman saya Delvia Sheila bisa menjawabnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab ya Bu, untuk tanaman rosella sendiri ini di Pulau Jawa ini sudah banyak dibudidayakan, terutama di daerah Jawa Timur seperti Madiun dan lain sebagainya. Nanti misal harapan kedepannya kan produksi jala ini akan dikenal luas oleh masyarakat. Dari kami, tim kami akan mengupayakan untuk bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha tanaman rosella di Pulau Jawa, terutamanya di Jawa Timur. Untuk ketahanannya sendiri, untuk bisa kurang dari gimana? Untuk waktu sisa kurang. Oh ya, untuk ketahanannya sendiri ini kan kami olah dengan proses pemanasan dan pengentalan untuk menjadi sirup dan disimpan di dalam botol yang sudah kami sterilisasikan kurang lebih sekitar 6 bulan, Bu. Terima kasih. Tanpa bahan pengawet ya? Ya, ini tanpa bahan pengawet, kami menggunakan bahan-bahan alami. Oke, kemudian untuk keterjangkauan dari makanan ini, jadi apakah makanan ini itu bisa misalnya diakses atau diperoleh oleh misalnya ada pemesan dari Aceh gitu, bisa dikirim? Bisa Bu, karena kami nanti metode upaya pemasarannya itu melalui sosial media seperti platform-platform marketplace yang ada di Indonesia, terus melalui UKM-UKM seperti BUMDes. Selain itu, wilayah di tempat tinggal kami ini berpotensi sekali untuk destinasi wisata ya Bu. Nanti bisa kita kenalkan kepada wisatawan yang ada di luar daerah kita untuk mengonsumsi si jala ini yang mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif, penyakit kronis, dan kanker. Oke. Ini waktunya sudah habis, saya cukupkan, sudah tinggal 20 detik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Nah, ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri dan kelompok finalis nomor urut 3. Selanjutnya, kelompok finalis dengan nomor urut 4, yakni Ambar Wulandari. Pada Dewan Juri, kami persilahkan. Oke, selamat pagi untuk Ambar, Meila, dan Hani. Selamat pagi, Bu. Ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke. Untuk paper Anda, ketika saya baca ini sudah merupakan, ya, berarti ini tim solutif ya? Solutif. Temannya Bu Tejo. Jadi Anda membuat menyelesaikan masalah eceng gondok, kemudian juga bisa menyelesaikan permasalahan tentang kebutuhan petani akan pupuk ya, jadi menyelesaikan 2 masalah sekaligus. Oke. Ini bagus banget ini. Ini yang jadi pertanyaan adalah Anda menggunakan kotoran domba. Untuk kalau domba secara umum itu maksudnya di Jawa lah, itu kan populasinya lebih sedikit daripada kambing. Meskipun di desa yang
Anda tuju itu domba lebih banyak. Tapi kalau misalnya Anda ambil 50 kilo terus, lama-lama habis. 50 kilo kan cukup banyak ya. Nah, kira-kira kalau misalnya suatu saat Anda kekurangan kotoran domba, bisa nggak diganti dengan kotoran kambing? Izin Silakan. menjawab, Bu. Oke. Jika kotoran domba itu habis, sangat bisa digantikan dengan kotoran kambing. Karena selain di Desa Wonosari ada domba, juga ada kambing, Bu. Namun memang di Desa Wonosari jumlah dombanya lebih banyak dari kambing. Tapi jika kotoran dombanya tidak tersedia, tidak mencukupi, itu sangat bisa digantikan dengan kotoran kambing. Karena literatur yang saya baca, memang kebanyakan menggunakan kotoran kambing, Bu. Oke, berarti kalau di desa itu kotoran dombanya habis, ganti kambing, kotoran kambing habis, bisa ambil dari kotoran kambing desa tetangga sebelah gitu ya. Untuk prosesnya itu sama atau beda? Untuk Proses dan kandungan. Untuk prosesnya tidak jauh berbeda, Bu. Untuk cara pembuatannya sama seperti di PPT dan LKTI-nya tidak jauh berbeda, dan kandungannya juga tidak jauh berbeda, Bu. Ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Oke. Di sini di PPT Anda untuk gambaran dana itu belum termasuk. Jadi untuk dana modal ya, dana modal, perhitungan dana Anda. Di modal itu belum Anda masukkan molase beli enggak? Untuk di karya tulis ilmiah ini kami menggunakan gula pasir, Bu, sebagai pengganti dari molase. Oh, pakai gula pasir. Terus untuk packingnya? Packingnya menggunakan, kalau 50 kg itu bisa menggunakan bagor, karung. Kalau semisalnya 3 kg mungkin bisa menggunakan plastik, Bu. Nah, itu Anda masukkan ke perhitungan modal enggak? Untuk packingnya? Cuma karung aja. Kalau untuk plastik belum dimasukkan, Bu. Iya, jadi untuk perhitungan modalnya mungkin bisa ditambahkan untuk packingnya. Mau plastik, mau bagor, itu kan tetap Anda harus beli. Oke, ya kan? Selanjutnya tenaga kerja juga belum Anda masukkan. Apa ya mau itu orang-orang disuruh guntingi ngiris-ngiris enceng gondok nggak Anda bayar, kemudian muter-muter dan sebagainya. Kemudian untuk mesin, misalnya Anda ngirisi enceng pakai peso, itu peso lama-lama kan juga aus kan, Anda harus beli. Nah itu nggak ada masukan. Kemudian biaya transport untuk nganter ke petani itu juga belum Anda masukkan. Kalaupun mesinnya ini bisa tahan lama, tapi kan tetap butuh biaya perawatan. Nah, itu nanti silakan Anda tambahkan ke biaya produksi. Ya kan? Ya, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk 50 kilo pupuk, itu kalau petani yang butuh, petani sana itu apa? Padi ya? Padi, Bu. Ya. Mayoritas Sawah padi itu butuh 50 kg pupuk itu untuk berapa hektar? Sebenarnya untuk penggunaannya itu, Bu, 1 meter persegi itu 3-4 genggam, Bu. 3-4 genggam. Iya. Genggam. Dosisnya. Ya. Lah genggaman siapa? Genggamanmu sama genggamannya bapak-bapak beda loh. Mohon maaf, kurang dari 2 menit. Ya. Itu kan harus Anda perhitungkan juga. Jadi ini kan Anda
seperti jualan kan, jadi Anda tuh harus bisa untuk mempromosikan, kan lebih enak kalau gini. Kalau bapak-bapak petani itu pakai pupuk yang sekarang dalam 1 hektar itu butuh sekian kilo, kalau dirupiahkan sekian, sedangkan kalau pakai produk saya itu lebih ngirit karena kalau pakai pupuk saya itu sekian hektar itu hanya butuh berapa kilo, jadi duitnya itu sekian, kan harus jelas itu. Oh iya Bu. Ya, jadi saya belum bisa menangkap ini. Jadi kira-kira tuh petaninya pada mau atau tidak? Jangan-jangan nanti jatuhnya lebih mahal daripada pupuk yang dia pakai sekarang. Gitu. Karena meskipun organik, petani itu sekarang nggak peduli, ya kan? Yang penting irit gitu. Yang ngirit yang mana? Dia nggak kepikiran ini sintetis berbahaya, wes nggak mikir kayak gitu. Ya kan? Jadi nanti untuk perhitungan biayanya bisa Anda tambahkan lagi. Gitu. Jadi dibandingkan dengan produk yang mereka pakai sekarang kira-kira lebih ngirit atau tidak. Gitu. Jadi itu bisa menjadi alasan petani untuk pindah ke pupuk Anda. Baik, Bu. Itu ya Mbak Ambar dan teman-teman, tetap semangat. Terima kasih. Kembali ke panitia. Ya, terima kasih pada Dewan Juri dan kelompok finalis nomor urut 4. Selanjutnya, kelompok finalis dengan nomor urut 5, yaitu dari kelompok tim atas nama Stevi Rizky Naulasari. Pada Dewan Juri, kami silahkan. Selamat pagi Mbak Stevi. Halo. Stevi. Stevi. Selamat pagi Stevi. Oke. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Halo Mbak Stevi. Saya nggak bisa dengar suara Anda. Halo Stevi. Ya, Bu, maaf jadinya agak. Oke, dengar suara saya ya. Selamat pagi, Bu. Oke. Komentar saya yang pertama adalah judul Anda itu terlalu panjang. Jadi dalam sekali baca itu susah untuk dipahami. Jadi kalau saya harus 2 kali baca baru kayak gini maksudnya, gitu ya. Jadi besok lagi usahakan untuk judul jangan terlalu panjang seperti itu, jadi lebih mudah untuk ditangkap. Kemudian ini untuk Stevi, bisa dengar suara saya? Halo Stevi, mungkin temannya yang lain? Satu grupnya? Panitia? Halo panitia. Iya Bu. Ini gimana ini? Dia nggak bisa dengar. Di chatnya itu coba. Untuk menunggu jaringannya Stevi lebih stabil, langsung ke nomor urut selanjutnya aja bagaimana Bu? Iya, oke. Nanti diulang lagi habis ini. Iya. Bisa langsung undian nomor urut 6, yaitu kelompok tim dari Puput Arismawanti. Pada Dewan Juri kami persilahkan.
Ya. Selamat pagi, Puput. Iya, Bu, selamat pagi. Ya, dengar suara saya ya. Ini Anda mengemukakan ide tentang si ginting untuk menangani stunting. Komentar saya pada saat Anda presentasi nanti bisa dilihat lagi. Anda kan beberapa kali membawa poster. Anda atau teman Anda itu pakai poster, ya kan? Nah, itu nanti dilihat lagi, itu posternya agak kebalik ya. Jadi ketika saya mau membaca, itu posternya itu judulnya apa? Judulnya si ginting, tapi saya nggak bisa membaca si ginting karena posisinya kebalik. Tahu maksud saya? Ya, Bu, maaf sekali. Jadi harusnya, karena kita dalam videonya itu menggunakan kamera depan, Bu, jadi kebalik. Iya. Tapi yang akhir nggak kebalik. Ada yang slide yang terakhir itu nggak kebalik. Mungkin sudah nge-shoot-nya ya. Tapi sebagian besar itu kebalik videonya. Nanti dilihat lagi. Iya, baik, Bu. Nah, ini yang saya tanyakan. Apa keunggulan produk Anda dengan produk serupa? Jadi kan sudah banyak kan aplikasi tentang gizi-gizi gitu di apa namanya, aplikasi di HP gitu. Nah, ini kelebihan dari produk Anda ini apa dibandingkan dengan yang lain? Jadi begini, Bu, produknya itu sudah ada penelitian dari Imaniar tahun 2020 dan kawan-kawan. Di situ mereka membuat sebuah aplikasi yang serupa bernama Golden Thousand atau 1000 emas ya, Bu. Nah, dalam penelitian tersebut mereka itu membuat sebuah survei analisis kebutuhan akan konten atau isi dari aplikasinya tersebut. Nah, sudah diperoleh dari penelitian tersebut, sudah diperoleh kontennya itu ada cara memasak MTASI itu ya, Bu, resep dan pengetahuan umum tentang stunting dan sebagainya. Jadi konten dari kami itu mengambil dari analisis kebutuhan dari penelitian sebelumnya. Jadi kami tidak asal membuat isi kontennya tersebut, Bu, sudah ada analisis kebutuhannya seperti itu. Nah, untuk itu kami memberikan sebuah inovasinya dengan menambahkan poster yang terdapat QR code-nya di sini yang bisa diakses mudah kapan saja dan di mana saja ya, Bu. Adapun langkahnya itu mudah sekali dengan menggunakan mendownload terlebih dahulu QR and barcode scanner di aplikasi di Google Play Store. Kemudian scan QR code yang tertera di poster ini ya, Bu. Setelah itu akan muncul sebuah link. Lalu klik link tersebut akan menuju ke aplikasi kami yang bernama Si Ginting dan YouTube channel ya, Bu. Jadi kami menginovasinya juga ada YouTube channelnya juga, Bu, yang membahas tentang fakta versus mitos stunting. Baik, untuk teman-teman mungkin bisa menambahkan untuk Saudari Dewi atau Indra. Baik, terima kasih, Bu. Di sini saya akan sedikit menambahkan. Jadi produk dari kami itu lebih menekankan pada literasi, Bu. Jadi untuk memudahkan ibu milenial itu mengakses literasi gizi di tengah pandemi, di mana di saat ini itu kan pemerintah sendiri sudah membatasi dengan adanya PSBB seperti itu. Serta penyuluhan-penyuluhan itu akan sulit dilakukan. Sedangkan dari aplikasi lain itu biasanya lebih difokuskan untuk pemantauan saja seperti itu. Jadi kalau produk kami itu lebih menekankan pada literasinya. Terima kasih, Bu.
Baik, Oke, kita lanjutkan. Ini Anda sudah uji validitas kan? Nah, ini cara uji validitasnya itu seperti apa? Saya minta tolong dijelaskan. Jadi, caranya seperti apa, terus sasarannya siapa, kemudian syarat untuk bisa dikatakan valid itu bagaimana? Terima kasih, Bu. Izin menjawab. Untuk metode validasinya seperti ini, Bu. Produk kami divalidasi oleh validator ahlinya, yaitu oleh dosen ahli gizi dan dosen promosi kesehatan. Itu menggunakan rumus kevalidan, ya, Bu. Untuk mekanisme pengambilan kevalidan datanya tersebut, kami memberikan sebuah G-form yang menyerupai angket. Di angket tersebut berisi kategori gimana data. Ada apa? Mohon maaf, waktu kurang dari. Oh ya. Jadi di situ itu validator bisa menilai antara kategori paling buruk sampai paling baik, ya, Bu. Nah, dari hasil angket penilaian tersebut diperoleh hasil 3,35 dan 3,05 untuk validasi media dan validasi materinya. Nah, untuk kategori tersebut masuk ke kategori valid, ya, Bu, sehingga produk dari Si Ginting kami layak sekali untuk dipublikasikan kepada potensial sasaran. Oke, selanjutnya untuk Saudari Dewi dan Indra bisa menambahkan. Baik, Bu, mungkin silakan. Ya, baik, Bu. Dari saya mungkin ya sudah cukup seperti yang disampaikan dengan Bu tadi. Dari hasil dari validasi analisis kevalidan tadi itu kan sudah diperoleh nilai, dan di situ juga sudah ada kriterianya dari batas angka tertentu, dan dari hasil uji validitas itu produk kami masuk dalam kategori valid seperti itu. Oke. Untuk sasaran dari program ini siapa? Ibu milenial itu kan banyak, saya juga ibu loh. Saudari Dewi bisa menambahkan? Ya, di sini saya akan menambahkan. Jadi untuk sasarannya itu habis. Mohon maaf untuk waktu habis. Oke. Ya, terima kasih. Baik, Bu. Ya, terima kasih pada Dewan Juri dan finalis nomor urut 6. Kita balik lagi ke finalis nomor urut 5 dari kelompok tim atas nama Stevi Rizky Naulosari. Pada Dewan Juri, kami persilahkan. Selamat pagi, Stevi. Oh, untuk Stevi-nya sepertinya tidak bisa jaringannya, Bu. Oh, tidak bisa. Ya. Oke, ini diganti siapa? Syafa. Halo, Syafa. Stevi bisa nggak, Stevi? Ya. Ya, ya oke deh. Siapa saja? Oke, ini saya mau mengomentari ya tentang judulnya dulu. Judul Anda itu terlalu panjang. Jadi ketika orang membaca itu tidak bisa sekali langsung paham. Jadi kemarin juga seperti itu. Saya baca ini apa tuh maksudnya, saya baca lagi pelan-pelan baru dapat poinnya. Gitu ya. Jadi besok lagi bisa kalau mau membuat lagi coba diantisipasi supaya sekali membaca orang itu bisa paham gitu ya. Iya. Dimasukkan saja. Kemudian untuk program ini sebenarnya sudah berjalan atau masih berupa konsep? Iya. Silakan. Syafa bisa menjawab? Iya.
Iya, jadi Atau ini Sofia? program Ya. program Gakosit itu penegak protokol kesehatan. Ini sudah berjalan atau masih berupa konsep? Masih berupa konsep, Bu. Oh, masih berupa konsep. Oke. Nah, kemudian untuk menjadi Gakosit itu tadi, itu kan ada tes kesehatan tadi syaratnya untuk kader. Nah, yang saya tanyakan, tes kesehatan itu hanya dilakukan pada saat mau rekrutmen atau itu berkala, jadi setiap bulan atau 2 bulan sekali gitu, seperti apa? Untuk itu saat mau rekrutmen, Bu. Hanya saat rekrutmen saja? Ya. Nah, kalau tiba-tiba di tengah jalan misalnya baru 2 bulan terus dia malah positif COVID gimana? Kalau nggak dites lagi? Mungkin dari awal kita dapat rapid test-nya negatif ya, Bu. Dengan mengikuti protokol kesehatan juga kadernya bisa saja kemungkinan tidak ada. Loh, kan orang tidak tahu kalau misalnya dia kan bertemu dengan orang lain kan pas pelatihan, dia berangkat ke pelatihan pas lagi parkir, tiba-tiba ada orang yang lewat bersin terus dia kemudian tertular misalnya pas di gedung parkir gitu. Kan kita nggak tahu ternyata dia sakit di tengah jalan pada saat masih 2 bulan misalnya, dia 2 bulan sudah jadi kadernya. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, jadi kalau tiba-tiba dia sakit, supaya dia malah tidak jadi penular penyakit ke masyarakat itu, antisipasinya seperti apa? Ya, mungkin bisa direncanain untuk berapa minggu sekali diadakan tesnya itu ya, Bu. Jadi dari kadernya juga tidak membawa virusnya. Ya, tesnya apa saja? Tes kesehatannya berupa tes apa aja? Iya. Dari tes rapid test saja, Bu. Rapid test. Oh, kalau misalnya tiap berapa minggu, misalnya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, apa enggak? Mahal itu. Sekarang aja kalau kita rapid test saja 150 loh per orang. 150.000. Juga ada tes screening, Bu. Screening kesehatan. Iya. Maksudnya kalau oke, untuk screening kesehatan, oke. Itu juga. Terus screening itu misalnya apa saja toh yang di screening? Penyakit apa aja? Hipertensi. Terus apa lagi? Untuk screening bisa seperti kondisi panas, batuk, pilek gitu, Bu. Oh, cuman itu aja? Iya. Yang kemungkinan bisa membawa virus coronanya itu. Oke. Untuk kadernya ini mereka kerja full time atau part time? Halo, Untuk Dek. ini part time, Bu. Jadi ada dibagi-bagi. Iya. Nah, kalau part time misalnya mereka juga kerja yang lain kan, jadi mereka punya kesibukan yang lain. Nah, kalau yang tadi kader keamanan itu kan dia harus berjaga kalau pas ada hajatan atau acara-acara dan acara-acara warga gitu. Nah, kalau pas hajatan itu biasanya pengantin jadi ada mantu gitu. Itu pas hari Selasa atau hari Kamis itu kan pas jam kerja. Itu akhirnya gimana? Mungkin bidang keamanan kan ada beberapa orang, Bu. Jadi bisa dibantu dengan anggotanya, ataupun kalau misalnya keadaan mendesak bisa dibantu dari kader bidang lain.
Oh, bisa ya saling ini ya, saling cross. Pelatihan. Iya. Gitu. Jadi, tapi kan ininya beda ya, pembekalannya. Kalau orang apa namanya yang kader apa, yang kreatif itu kan mereka diberi apa pelatihan menjahit atau apa. Nah, kalau yang misalnya kader yang kesehatan itu kan diberi pelatihan tentang penyuluhan. Kemudian kalau kader keamanan itu kan diberi pelatihan tentang apa ya, protokol kesehatan. Kira-kira bisa nyampur nggak itu? Jadi satu orang itu ikut tiga-tiganya itu. Tentunya bisa, tetapi mungkin tidak semaksimal dengan anggota intinya. Karena dari awal pelatihan pasti sudah diberi pengetahuan tentang semuanya, di briefing begitu. Tapi kemungkinan kalau misalnya untuk nge-backup, mungkin yang bagian dasarnya saja. Oke. Kemudian untuk bidang kreatif ini hanya pelatihan menjahit saja atau mungkin ada pelatihan yang lain? Untuk bidang kreatif, konsepnya sementara untuk menjahit dulu, menjahit masker, gitu, Bu. Oh, gitu. Ya. Kemudian, ini menggunakan, kan udah ada cukup. Waktunya habis, saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih pada Dewan Juri dan kelompok finalis dari nomor urut 5. Selanjutnya, untuk kelompok finalis dengan nomor urut 7, kelompok tim atas nama Fauzia Nurul Hidayah. Kepada Dewan Juri, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas partisipasi Fauziah dan teman-teman. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, semangat ya. Iya, Bu. Ya. Untuk karya Anda ini sudah bagus programnya. Gerak Desa Ramah Pendidikan. Nah, yang saya tanyakan adalah ini untuk dananya dari mana? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi kan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa semua fasilitas yang ada di program DERAP ini berasal dari masyarakat. Jadi program kita itu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Untuk dananya sendiri itu masuk ke partisipasi finansial. Jadi nanti masyarakat secara umum bisa mendonasikan dana sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk donasinya sendiri nanti kita akan membuka semacam open donation dan itu akan berjalan sebelum kegiatan sampai kegiatan dilaksanakan. Begitu, Bu. Oke. Berarti ini untuk yang iuran istilahnya ya, itu hanya mereka-mereka yang mempunyai anak sekolah atau yang mereka yang sudah tua misalnya sudah mbah-mbah, sudah anaknya sudah nikah semua gitu, bisa ditarik biaya nggak? Terima kasih atas pertanyaannya ya Bu. Jadi ini donasinya kami bersifat sukarela. Kalau ibu-ibu atau nenek-nenek yang sudah usia lanjut, mereka ingin menyumbangkan dana yang mereka punya, ya insya Allah kita terima. Oke. Kemudian ini Anda memberdayakan Karang Taruna, anggota Karang Taruna. Ini untuk Karang Tarunanya itu dipilih yang masih sekolah atau yang sudah kerja atau yang di luar, yang sudah tidak sekolah dan tidak kerja, seperti apa? Jadi kalau di desa itu kan ada organisasi Karang Taruna dan di program ini nanti mereka bisa ikut andil semuanya, tetapi dalam pelaksanaannya nanti akan dibuat semacam jadwal. Kalau memang di hari ini mereka bisa, jadi nanti mereka yang akan memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak. Lalu untuk apakah itu Karang Taruna masih sekolah, contohnya seperti sekolah SMA, dan untuk mereka nanti mereka sifatnya bimbingan belajarnya itu kayak tutor belajar gitu Bu. Itu untuk yang SMA. Kok tutor belajar? Apa sih? Tutor sebaya. Tutor sebaya.
Jadi untuk anak-anak SMA itu nanti mereka akan belajar sendiri sesama anak SMA. Untuk Karang Taruna yang dari SMA, gitu Bu. Oke, mereka yang menjadi tutor itu dibayar atau free? Sifatnya sukarela, Bu. Oh, sukarela ya. Nah, terus untuk pembiayaan tadi, dana-dana tadi yang mengelola siapa? Karang Tarunanya. Nanti Karang Oh, Taruna dari itu, Karang Tarunanya juga. ya, Karang Tarunanya itu nanti yang akan menjadi panitia atau struktur organisasi dari program ini. Jadi nanti kita akan membuat struktur organisasi sendiri untuk programnya yang berpusat di Omah Baca itu, Bu. Omah Sinau. Jadi untuk dananya itu digunakan hanya untuk sarana prasarana saja ya, bukan untuk tutor. Bukan Bu, tapi mungkin kalau nanti ada konsumsi dan yang lainnya itu bisa diambilkan dari dana tersebut. Oke. Terus untuk pengelolaan Wi-Fi-nya gimana itu? Maksudnya sekarang ini kan anak-anak pada pinter, kalau ada Wi-Fi langsung, ya itu tadi kesempatan download apa, nonton film dan sebagainya. Nah ini cara untuk supaya terjadi hal demikian gimana? Jadi untuk Wi-Fi itu nanti kan ditempatkan di Omah Sinau, dan itu kita punya jam untuk buka sendiri, Bu. Itu pukul 7 hingga pukul 12. Dan nanti Wi-Fi-nya itu kan ada password-nya. Jadi selain pukul itu, Wi-Fi-nya akan dinonaktifkan. Dan itu dikhususkan untuk belajar saja. Oke, itu di situ ada laptop, di PPT ada itu ada laptop. Itu laptopnya memang didudukkan di situ atau semua beberapa bawa laptop sendiri atau gimana? Maksudnya dari anak-anaknya yang ingin belajar gitu, Bu? Oh, dari anak-anak bawa laptop masing-masing? Oh, tidak. Laptopnya ini tuh dari partisipasi masyarakat kan, Bu? Nah, nanti kan di Omah Sinau itu ada yang mengurus, jadi ada pengurusnya. Nanti kalau misal anak-anaknya pengen pinjam laptop, mereka bisa mengisi daftar, kemudian dipinjamkan oleh pengurusnya itu, Bu. Oh, berarti ada laptop yang dipinjamkan di situ ya? Ya. Ya, karena kan maksudnya kalau meminjamkan laptop itu kan berarti bukan laptop yang digunakan sehari-hari oleh pemiliknya, dia harus free kan? Iya. Ya. Gitu. Misalnya kalau Anda lah laptop Anda digunakan untuk derap ini, program derap, padahal Anda kan masih pakai tiap hari, nah kan nggak mungkin itu. Gitu kan? Iya. Iya, Bu. Jadi harus mengusahakan pinjaman laptop gitu. Kemudian untuk HP gimana? Masing-masing anak bawa sendiri atau bagaimana? Jadi sebenarnya 2 menit. Jadi sebenarnya untuk program Omah Sinau dan Kakak Siap Mengajar ini 2 program yang kami bedakan, Bu. Untuk laptop, gawai, buku-buku panduan belajar itu nanti semuanya ada di Omah Sinau, di mana nanti mereka akan meminjam, dan semua fasilitas ini didapatkan dari bantuan dari masyarakat. Dan Kakak Siap Mengajar ini khusus untuk bimbingan belajar saja. Jadi kalau misalnya kan nanti anak-anaknya dibedakan berdasarkan jenjang sekolah mereka. Nanti mereka akan belajar dengan kakak-kakaknya soal atau materi apa yang belum mereka pahami. Seperti itu, Bu. Oke, saya menyoroti untuk waktunya. Anda kan waktunya itu waktu belajar sekolah, apa enggak tabrakan itu? Karena kalau misalnya anak saya itu kan ya tiga-tiganya kalau mulai jam 7 sampai jam 1 itu kan sibuk dengan urusan sekolahnya gitu. Jadi kalau misalnya dia harus ke situ, kemudian ada bimbingan belajar, apa enggak tertabrak-tabrak gitu? Kalau dari kami sebenarnya rencananya itu nanti mulai dari pukul 7 sampai 12 itu tidak full, Bu. Cuman ada beberapa kayak berapa menitnya gitu. Oke, jadi ini nanti perlu dipertimbangkan lagi karena kadang kan kalau saya amati anak-anak saya itu gitu, matematika harusnya jam 9, nanti diundur jam 10. Nah, itu kan nanti akan jadi kacau, sementara teman yang lain jam berapa kan kalau kakak apa tadi? Kakak mengajar itu tadi. Kakak siap mengajar itu kan sudah punya jadwal kan, nggak mungkin dia
yang kelas 4, misalnya kelas 1 sampai 3 jadi 1. Itu ada yang bisanya jam 12, bisanya jam 7, bisanya jam 9. Nah, itu kan akan lebih repot lagi gitu. Mungkin saran saya yang sudah selesai ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Dewan Juri dan kelompok finalis nomor urut 7. Selanjutnya, kelompok finalis nomor urut 8 dari kelompok tim atas nama Doni Tirta Herdiansyah. Pada Dewan Juri, kami persilahkan. Selamat pagi, Doni. Pagi, Bu. Oke. Ini Anda papernya tentang meneliti tentang tingkat kesulitan penerapan online learning, ya. Kalau saya baca paper Anda, ini Anda hanya menyoroti tingkat kesulitan dari sisi siswa ya? Iya. Iya. Anda tidak meneliti dari sisi gurunya. Iya, Bu, belum. Belum ya. Ya. Oke, Untuk padahal kan guru menjadi penelitian lebih lanjut. Oh, jadi penelitian lebih lanjut. Uh-uh. Kan harusnya guru dulu. Yang membuat materi itu kan guru dulu. Jadi harusnya guru dulu. Karena Baru ini bagian dari ya. ini karena bagian dari penelitian payung, Bu. Oke. Kemudian untuk pada penelitian Anda ini videonya itu guru buat sendiri atau tinggal ngambil dari YouTube gitu? Kalau guru kebetulan membuat sendiri seperti kreasi mereka, lalu disampaikan kepada siswa. Setelah itu siswa mempraktekkan apa yang guru sampaikan kepada siswa. Oh, jadi Anda ada ini enggak? Ada ada instrumen yang mengukur apakah misalnya gini, kalau sepenangkapan saya, kalau pendidikan jasmani misalnya bagaimana cara passing, misalnya poli gitu ya, bagaimana cara passing, itu siswa praktek enggak? Siswanya praktek, Bu, tetap. Nah, gurunya bisa mengevaluasi enggak itu siswa passingnya benar atau enggak? Bisa. Karena guru bisa melihat secara langsung mungkin dari video. Melalui video, kita bisa mengevaluasi kesalahan kita sendiri, Bu. Misal hal yang tidak bisa kita kontrol, bisa kita evaluasi melalui video. Maksudnya ini pembelajarannya ini langsung online kayak gini. Jadi Anda passing misalnya, saya kan bisa lihat. Atau siswa mengirimkan video ke gurunya. Pembelajarannya bisa lewat classroom, siswa mengunggah dan menganalisis itu siswa, Bu. Gitu ya. Iya. Jadi untuk pembelajaran misalnya siswa bisa melakukan passing dengan benar. Jadi harusnya kan ini juga dari sisi gurunya itu kan mereka sebenarnya kesulitan nggak untuk menilai mereka itu muridnya itu benar-benar bisa passing atau tidak. Kan ini menurut Anda ya, tadi gurunya bisa lah. Anda masalahnya ini Anda nggak tanya ke guru gitu untuk evaluasi itu sebenarnya bisa atau enggak? Kalau itu guru juga mendampingi siswa ketika kita melakukan penelitian di sana, Bu. Jadi kita berbincang-bincang juga dengan gurunya. Nah, dari gurunya bagaimana? Mereka ketika melakukan evaluasi itu ada kesulitan atau tidak? Kalau itu mereka malah merasa tugasnya lebih ringan karena sebelum pembelajaran mereka siswanya bisa melihat secara langsung
dan guru setelah pembelajaran langsung bisa menilai siswanya, Bu. Oh gitu ya. Kemudian ini ada, kalau biasa kan kalau online kan juga dipengaruhi oleh kekuatan sinyal misalnya. Ya. Itu nggak ada yang kesulitan ya siswanya? Ya ada, kalau sinyal mungkin siswanya kesulitan karena online juga bukan untuk pembelajaran ini saja. Mungkin siswa taunya online itu untuk main game, terus media sosial. Siswa juga kurang tahu seperti classroom atau media pembelajaran yang lain. Oleh karena itu, aplikasinya mungkin nanti perlu kita buat nantinya. Ya, jadi harusnya ya aplikasinya ini jelas gitu ya. Jadi juga diperhatikan ini untuk komponen, jadi untuk mengukur tingkat kesulitan itu juga termasuk kekuatan sinyal, kemudian kemampuan beli kuota, itu kan juga harus dipertimbangkan. Karena pengalaman saya ngajar mahasiswa, itu kalau kita harus nge-zoom, itu banyak mahasiswa yang langsung klepek-klepek, sinyal saya susah Bu, dan sebagainya. Gitu. Ya mungkin ini pas kebetulan responden Anda orangnya kaya-kaya, namanya di kota semua, ya sinyal bagus, kuota nggak masalah gitu ya. Ya. Jadi mahasiswa UNES kalah sama anak SMA ini. Kalah. Ya. Kemudian ini penelitian ini hanya mewakili kota Semarang saja atau bagaimana? Kondisi kota Semarang saja? Untuk saat ini di kota Semarang saja, Bu. Semarang saja ya. Berarti untuk untuk kota-kota yang lain, misalnya itu kota Semarang aja yang SMA mana ini? SMA. Bentar, Bu. SMA-nya di tengah kota ya? Kita di 9 SMA, Bu. Ya. SMA di kota-kota 3. semua? Iya. Nah, enggak, maksudnya di tengah kota semua? Ada yang di pinggir, ada yang di kota, jadi kita campur-campur di Semarang ini. Ya, coba Anda cari SMA yang di Gunung Pati, coba, itu kan sinyalnya setengah mati itu. Oh, bisa Bu, kapan-kapan. Nah, iya, jadi apakah itu mewakili kondisi kota Semarang atau tidak? Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Oh, kalau itu kita juga sudah mensurvei sekolah ke-9 sekolah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan kurikulum 13, di mana pelajaran penjas itu seminggu sudah 3 jam, Ibu. Seperti itu. Ya. Kalau yang di Gunung Pati kebetulan belum. Belum. Ya. Ya karena sinyalnya itu luar biasa sekali itu. Ya. Mungkin itu. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih kembali ke panitia. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih kepada Dewan Juri dan juga kelompok finalis nomor urut 8. Selanjutnya, kelompok finalis dengan nomor urut 9, kelompok tim dari atas nama Anissa Rahmawati, kepada Dewan Juri kami persilahkan. Selamat pagi, Anissa. Selamat pagi, Bu. Iya, itu anggotanya ini ya, on semua ya. Oke. Semangat, tetap terus semangat. Ini ya, Jumat semangat. Oke, saya langsung ke pertanyaan. Untuk Anda membuat churros, coribar. Ya, Bu. Benar, Bu. Iya. Ini dari apa bahannya? Bahannya apa saja? Jalar ungu, Bu. Gimana? Bahan utamanya dari ubi jalar ungu yang dicampur dengan beberapa bahan lainnya seperti tepung terigu,
telur, margarin, sama garam, sedikit garam, Bu. Keunggulan dari produk Anda apa? Keunggulannya itu biasanya churros pada umumnya itu hanya dibuat dari tepung terigu, Bu. Nah, di sini kami menggunakan bahan utamanya yakni ubi jalar ungu yang tinggi akan kandungan antosianinnya yang berfungsi untuk meningkatkan antibodi, khususnya di tengah pandemi ini, Bu. Oke. Anda bilang tadi ubi ungu itu kandungan gizinya tinggi. Tetapi pada proses pembuatan churros ini kan Anda ada merebus atau mengukus. Setelah itu nanti digoreng. Nah, itu padahal secara teori Anda kemukakan sendiri bahwa untuk merebus atau mengukus itu bisa mengurangi kandungan gizi 30%. Terus kemudian untuk menggoreng berkurang lagi 40%. Lah kan nanti habis. Nah, gimana? Tapi di sini produk kami tambahkan dengan krimnya, Bu. Krimnya juga terbuat dari ubi jalar ungu sendiri. Nah, krim ini tuh hanya dibuat dengan cara dikukus saja, Bu. Jadi tetap mempertahankan kandungan antosianin yang tinggi pada produk ini, Bu. Oke. Untuk churros ini, pembuatan churros ini lebih tujuannya itu untuk lebih ke peningkatan antibodi atau untuk pemenuhan gizi atau untuk menangkal radikal bebas? Lebih untuk meningkatkan antibodi, Bu, terutama di tengah pandemi yang sekarang terjadi saat ini. Antibodi ya? Iya, Bu. Kandungan apa aja yang untuk meningkatkan antibodi? Di sini kami menekankan kandungan antosianinnya, Bu, yang berfungsi untuk meningkatkan antibodinya itu sendiri. Oke. Nah, kandungan itu nanti berkurang nggak pada saat proses pembuatan churros itu? Nanti lebih diperhatikan lagi. Nah, kemudian saya tanya untuk ke dana. Dibandingkan dengan produk sejenis, kira-kira harganya lebih mahal, lebih murah, atau sama saja? Kalau untuk harganya sendiri, itu kurang lebih kisaran sama, Bu, karena di sini kami satu boxnya itu kan isinya ada 4 dan ditambahkan dengan krimnya. Jadi menurut kami itu worth it, Bu. Untuk harga segitu dan untuk kemasan isinya 4. Tapi dibandingkan dengan barang sejenis, produk sejenis, harganya sama ya? Atau lebih murah? Bisa lebih murah? Biasanya kisaran tergantung isinya biasanya, Bu, penjualannya. Iya, kalau isinya hampir sama lah, kira-kira sama-sama krim apa gitu. Kurang lebih sama, kisaran seperti itu. Nah, kalau masalahnya kan ada produk baru. Jadi kalau misalnya harganya sama, orang akan mikir. Gitu kan? Ya, kalau saran saya ya, kalau masalah harga, harusnya sedikit lebih murah dulu. Jadi orang tertarik untuk promosi kan. Nah, itu baru setelah itu Anda bisa, kalau sudah permintaannya sudah banyak, Anda baru samakan dengan produk yang lain. Kan gitu. Ini barang baru, orang belum bisa membuktikan khasiatnya, harganya sama ya. Nanti orang nggak akan mempertimbangkan penggunaan produk Anda. Kemudian untuk ketahanan produknya, ini bisa awet berapa lama? Kalau untuk ketahanan produknya di sini kami ada beberapa pengemasan, Bu. Jadi pengemasan itu ada yang pengemasan langsung digoreng, jadi bisa kayak take away gitu, sama ada untuk yang jaraknya jauh, misal di luar kota atau di luar pulau, itu kami produknya frozen dan divakum, Bu. Jadi ketahanannya itu lebih lama, mungkin bisa berbulan-bulan seperti itu, Bu. Bisa berbulan-bulan? Ya, karena untuk yang divakum itu produknya frozen, Bu. Jadi frozen dan divakum. Jadi ketahanannya bisa lebih lama. Berarti tapi untuk pengiriman packingnya tetap frozen ya? Iya, Bu. Iya. Agak repot juga ya. Goreng sendiri nantinya, Bu.
Iya, maksudnya kalau harus posisi frozen, misalnya dikirim ke mana? Ke Kalimantan misalnya. Itu harus mempertahankan dinginnya itu kan juga agak repot juga. Gitu. Kalau dia posisi mentah, itu dalam kondisi apa? Suhu ruangan gitu bisa tahan berapa lama kira-kira? Untuk yang mentah ya, Bu? Kenapa? Untuk yang mentah sudah digoreng, Bu? Ya kalau yang mentah berapa, yang digoreng berapa? Kalau untuk yang mentah itu mungkin beberapa hari tahan, Bu. Mungkin 2-3 hari atau 4 hari, mungkin 1 minggu juga mungkin tahan karena itu kan diolah dengan digoreng ya, Bu. Kalau untuk yang frozen mentah maksudnya mentahnya itu mungkin hanya beberapa hari, Bu, sekitar 1-2 hari. Ya nanti dilihat lagi apa namanya literaturnya ya. Oke, untuk kelompok ini cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih untuk Ibu dan finalis nomor urut 9. Selanjutnya, finalis nomor urut 10, Ketua dari tim Anissa Dwi Lutfianti, kepada Dewan Juri kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Anissa Dwi dan teman-temannya. Bisa dengar suara saya ya? Bisa. Halo? Halo, bisa, Bu. Bisa? Anissa? Bisa, Bu. Bisa, oke. Agak kencang ya jawabnya ya, biar saya dengar. Baik, Bu. Oke. Untuk apa namanya PPT Anda, tampilan Anda pada saat presentasi nanti bisa dilihat lagi pada saat narasi awal itu kan ada berita-berita gitu kan tentang keluhan pembelajaran online. Itu kalau menurut saya itu kurang pas karena pada pemberitaan itu yang menjadi masalah itu adalah kuota. Banyak yang mengeluhkan kuotanya jadi boros, kemudian tugasnya menumpuk. Nah, terus apa hubungannya dengan tanggoku tutorku yang yang fungsinya itu bagi mereka karena mereka nggak bisa bertemu langsung dengan guru, jadi tutor tanggoku itu bisa lebih memberikan pemahaman ke mereka yang tidak mudeng itu tadi. Padahal narasi awal itu tadi kan masalahnya kan kebanyakan kuota, kemudian tugas menumpuk tapi waktunya pendek, jadi mereka itu di waktunya yang kurang dan masalah beli kuota itu tadi. Jadi agak kurang pas, jadi masalahnya apa, kemudian Anda ngasih solusinya apa itu agak kurang klop gitu. Ya, jadi nanti bisa besok lagi kalau membuat presentasi itu coba permasalahannya apa, kemudian solusinya itu sudah pas atau belum, gitu ya. Kemudian di latar belakang itu juga sama. Anda membahas masalah sarana dan prasarana belum merata, kemudian masalah ekonomi karena kuota itu tadi. Nah, kemudian Anda kasih solusi, ini loh ada tutor. Nah, itu kan juga agak kurang sesuai juga. Kemudian untuk pelaksanaan program tanggoku tutorku ini itu kan pas jam sekolah. Itu kira-kira nanti ganggu kegiatan sekolah online mereka anak-anak atau tidak? Silakan. Baik, Bu, saya izin menjawab. Jadi pelaksanaan itu hanya seminggu sekali dan bukan di weekend, Bu. Jadi bukan di hari sekolah. Jadi tidak akan mengganggu proses belajar yang diberi dari sekolah seperti itu, Bu. Oke. Kemudian yang menjadi tutor itu kan Anda bilang generasi muda.
Ini untuk mereka-mereka yang masih sekolah atau yang sudah tidak sekolah atau yang sudah mereka yang tidak bekerja atau gimana? Jadi tutor yang kami maksud dalam KTI ini adalah selain siswa SD sampai SMA, jadi mahasiswa boleh, terus mahasiswa yang sudah lulus, yang sudah bekerja juga bisa bergabung untuk menjadi relawan pendidikan di program ini, Bu. Mereka dibayar nggak? Tidak, Bu. Dalam konsep ini relawan pendidikan, Bu. Jadi free. Jadi nggak dibayar ya? Iya, tidak. Kira-kira tingkat keberhasilan program Anda kalau diterapkan di masyarakat itu seperti apa? Kira-kira? Menurut saya keberhasilannya bisa sampai 80 sampai 90% ya, Bu. Karena kelebihan dari program ini kan tidak membutuhkan biaya yang mahal karena implementasinya nanti berkonsep kepada relawan pendidikan. Hanya membutuhkan sumber daya manusia pemudanya itu untuk mengajar peserta yang dibatasi agar jadi untuk mencakup siswa SD sampai SMA yang banyak itu membutuhkan pemuda yang banyak juga agar efeknya itu luas gitu loh, Bu. Dan sudah adanya protokol kesehatan dan pembagian sesi untuk upaya pencegahan penularan COVID-19 seperti itu. Oke, berarti ini nggak dibayar ya, jadi relawan. Nah kan mungkin kalau mereka tidak sekolah, Anda tahu sendiri kan di depan tadi kan Anda bilang kalau SMP, SMA, sekolah itu kan tugasnya numpuk, jadi tugas mereka sendiri aja sudah banyak, masih harus menyisihkan waktu untuk menjadi tutor. Itu juga perlu dipertimbangkan. Kalau mereka sudah kerja atau sudah nggak sekolah sih oke saja ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan lagi. Kemudian untuk tempatnya nanti di mana? Kalau tempatnya itu bisa di balai desa atau rumah warga yang bersedia untuk jadikan tempat, Bu. Tempat untuk tutor tanggaku ini seperti itu. Tapi kan ini berarti Anda bisa bayangkan pada saat pelaksanaan itu nanti kan ada kerumunan orang. Itu caranya bagaimana untuk mengantisipasi itu? Adanya pembagian sesi, Bu. Jadi setiap sesi pagi itu SD, siang itu SMP, agak sorean itu SMA, dan sekali datang udah langsung diklopkan dengan tutor dan pembagian sesinya itu sudah misalnya si A, B, C, D, anak si A, B, C, D itu dengan tutor pertama seperti itu. Jadi sudah datang langsung untuk kegiatan langsung dimulai tanpa harus menunggu teman-temannya, dan itu nanti dibatasi tempatnya agar tidak saling berhubungan misalnya. Jadi di plotting seperti itu, Bu. Oke. Jadi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Karena kan kalau misalnya ngajari orang di balai desa misalnya saling berhadapan, itu misalnya ini soal matematika, ini caranya gimana gitu misalnya. Kan mereka pakai kertas kan. Nah, cara mengerjakan terus sambil dilihat itu kan jaraknya dekat. Beda dengan kalau yang ngajar itu di papan tulis gitu. Pakai papan tulis jadi bisa melihat dari jauh. Nah, tapi kan ini banyak orang dengan dengan soal-soal yang berbeda, kemudian pelajaran yang berbeda, tingkatan yang berbeda, itu juga perlu dipertimbangkan. Waktunya berapa menit, Panitia? Habis waktunya. Mohon maaf karena sudah habis ya. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih pada Dewan Juri dan juga kelompok finalis nomor urut 10.
Demikian sesi tanya jawab LKTIM FIK UNES 2020 bersama Ibu Widya Hari Cahyati SKM MKes. Kami ucapkan terima kasih kepada para finalis yang telah hadir dan bergabung dalam sesi tanya jawab ini. Selanjutnya, kita tutup acara sesi tanya jawab pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian sesi tanya jawab LKTIM FIK UNES 2020. Mohon maaf bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Segala kesempurnaan datangnya dari Allah dan segala kesalahan datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum keluar dari Zoom, kita foto bareng dulu ya. Dimohon untuk semua finalis untuk menyalakan kameranya. Kak, dihidungi Kak. Oke, sesi foto barengnya sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Widya. Ini saya live ya panitia ya. Iya, boleh Bu.